Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Kita akan memulai Bible Study bagian kedua. Ya, Bible Study bagian kedua. Supaya kita bisa dapat berkatnya. Elizabeth bisa berdoa buat Bible Study bagian kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini masih diberi kesempatan oleh-Mu untuk kami berkumpul, biarpun kami berpisah dengan jarak, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Sebentar kami akan memulai Bible Study malam hari ini. Tuhan beri hikmat, kewahyuan, pengertian dari-Mu Tuhan pada setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga mengurapi Pak Harun Wianto yang akan menyampaikan Bible Study pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom semua ya. Bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kita semua yang hari ini bisa hadir dalam Zoom ini ya. Dalam mengikuti Bible Study dengan topik tabernakel, kemah suci. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa kemah suci ini adalah pattern atau pola yang dibuat oleh Tuhan supaya Tuhan tinggal bersama dengan kita, saudara. Dwell. Ya, itulah sebabnya dibuat hanya satu pola yang alkitabiah, yaitu tabernakel, saudara ya. Tabernakel yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, itu cuma satu saja, tidak ada yang lain lagi Tuhan tunjukkan. Sedangkan kalau Yohanes yang di Pulau Patmos, dia lihat aslinya. Jadi tabernakel ini istilahnya miniaturnya kerajaan sorga. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana luar biasanya keberadaan dari tabernakel ini, kemah suci ini. Saudara, mari kita lihat di dalam pelajaran tabernakel menyangkut 3 daerah yang berkaitan dengan peta zaman. Jadi tolong perhatikan dengan beberapa hal. Pertama adalah kain pagar keliling. Ini yang saya maksud, kain pagar. Ini kain ini kain linen ya. Ini pagar keliling ini nanti kita akan lihat. Ini perlindungan dari pagar keliling ini ya. Lalu kemudian yang kedua ruang suci. Ini memang ada kemah, tetapi ini dibagi 2 sebenarnya. Ya, nanti kita lihat. Dan kemudian ruang masuci yang di sini ya. Ini juga dari sini ini ada bagian, nanti ada gambar yang terpisah. Masing-masing perlindungan, namanya perlindungan, saudara ya. Nah, sedikit saya mau kasih tahu, ini pagar keliling perlindungan pertama ini buat kita yang nanti berkaitan di peta zaman, saudara ya, di peta zaman. Jadi ini yang kita perhatikan. Pertama adalah perlindungan dari kain pagar keliling, kedua dari ruang suci, ketiga ruang masuci. Kalau ruang suci berarti berkaitan dengan isi. Ruang masuci juga berkaitan dengan isi di dalam ya. Kalau ini hanya luas. Oke, saya lanjut. Perhatikan baik-baik. Nah, pagar keliling ini, saudara. Ya, dari pagar keliling ini kita mendapatkan satu hal yang luar biasa. Pertama, saudara perhatikan bahwa tingginya ini 5 hasta. Jadi ini nanti ini adalah kainnya nih ya, kainnya yang terus disambungkan ini ya. Ini kain ini nih yang dimaksud. Ini kan adalah pagar perlindungan ya, perlindungan. Pertama dari sini kemarin 100 hasta, kemudian ini 5 hasta kan. Lalu kemudian kita sebutkan ini 100 hasta, 50 hasta, 100 hasta, 50 hasta. Jadi kalau dibentangkan kayak begini, saudara. 100 hasta di selatan, 50 hasta di barat,
100 hasta di utara, dan 50 hasta di timur. Ya. Nah, kalau kita lihat luas kain pagar keliling ini panjangnya 150 300 dikali 5 hasta. Jadi 1.500. Jadi 1.500 hasta. Ya. Nah, ini dia Saudara ya. Ini kain pagar keliling. Untuk lebih baiknya kita akan baca lebih dahulu dalam Keluaran pasal 27. Saya baca, perhatikan sebagai bukti bahwa dalam Keluaran pasal 27 ini, yaitu dimulai dari ayat 9. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari linen halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu. Lalu tiang-tiangnya nanti kita bahas selanjutnya kalau tiang-tiangnya. Demikian juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar 100 hasta. Tiang-tiangnya harus ada 20. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar 50 hasta. Serta kalau di timur memang ada bagian ada pintunya di timur ini ya. Tapi ini adalah 50 hasta. Jadi kalau kita lengkapi 100 hasta di selatan, 50 hasta di barat, 100 hasta di utara, dan 50 hasta di timur. Jadi luas kain pelataran, luas. Jadi ini ya semua nih luas nih. Kalau kita bentangkan ini, ya kain ini, Saudara ya, luasnya itu 1.500 hasta persegi ya. Nah, ini adalah sejak diturunkan Taurat sampai Kristus disalib. Ada 1.500 tahun. Nah, kita lihat ini ada, ini masih oke. Kita lihat dulu. Nah, di petanya ini, Saudara. Ya, di sini nih. Ada 1.500. Di sini ada 1.500, Saudara. Ini luar biasa ini. Jadi nggak taunya segala sesuatu tuh sudah dirancang sama Tuhan, Saudara. Luar biasa Tuhan itu. Ya, 1.500. Jadi nggak sembarangan. Dari apa-apanya itu sudah dalam rancangan Tuhan. Ini luas pagar keliling. Nanti kita lihat zaman ini, Saudara ya. Kita lihat dulu pada sebelumnya. Tadi kan berkaitan dengan pelataran. Nah, sekarang kita masuk ke ruang suci ya. Ke ruang suci. Ini ukurannya. Nah, sekarang saya memberikan gambaran saja di ruang suci ini. Nah, tadi yang saya bilang ini ada nggak taunya di dalam kemah suci ini, kemah suci sendiri. Ini adalah kemah suci yang sebenarnya kan. Kalau ini kan masih halaman pelatarannya. Tadi sudah kita dapatkan ini pelatarannya. Sekarang untuk kemah sucinya, Saudara. Jadi dari sini untuk kemah suci yang kemudian nanti ada 3 alat ya. Sampai sini ini 20 hasta. Sedangkan kemah suci itu ada 30 hasta. Cuman dibagi 10 hasta di sini, 20 hasta yang di sini, yang di kemah suci atau di ruang suci ya, di ruang suci. Karena ini ada batasan tirai nanti kan. Tabir ya, saya sebut saja tabir. 20 hasta panjangnya, lebarnya kembali 10 hasta, tingginya 10 hasta. Jadi kalau kemah suci ini adalah pelindungan dari isi karena dia ada panjang, lebar, dan tinggi. Tadi saya ulang, kalau ini cuma luas karena tidak ada kaitan. Ini hanya pelindungan luar ya. Luarnya itu ya batas 5 hasta ini ya terbuka, Saudara, terbuka ini ya, terbuka. Tapi ini perlindungan kalau udah di sini dapat perlindungan. Nah, kalau di sini perlindungannya lebih ketat, Saudara ya. Jadi saya ulang 20 hasta, 10 hasta tinggi, lalu 10 hasta lebar. Jadi isinya 2.000 hasta. Langsung saya kasih ukuran juga untuk ruang masuci. Ini 10 hasta,
lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Jadi isi dari ruang masuci itu berbentuk kubus dan isinya 1000 hasta persegi. Ya, lalu kemudian kita akan lihat di dalam peta zamannya. Nah, di sini saudara ya. Ini tentu 2000 tahun yang didapat oleh Ofler ini ya. Peta zaman ini didapat oleh Ofler, ini pewahyuan dari Tuhan kepada hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik saudara, 2000 tahun itu enggak tepat 2000 tahun. Ini berkisar 2000 tahun. Dari sini dari kejadian 3 yaitu kejatuhan manusia sampai kejadian 22 Ishak dikorbankan di Gunung Moria, ini ada sekitar 2000 tahun. Lalu kemudian Ishak dikorbankan di Gunung Moria sampai kepada Yesus disalibkan, ada sekitar 2000 tahun juga. Nah, saudara. Nah, sekarang ini adalah zamannya kita nih. Kita di 2023. Masih terhitung 2000 tahun. Karena 2023 itu belum memasuki tahun 3000. Kalau 2050 sekian, nah itu sudah memasuki era ke abad bukan abad, milenium selanjutnya. Sudah milenium ketiga, berarti ini masih milenium kedua. Ya, saudara, kita lihat baik-baik, lalu kemudian disinilah peta zaman yang kemudian sudah terukur sebenarnya oleh pola tadi Tuhan. Baik, ini merupakan zaman, saudara ya. Oke, jadi kejadian kita 3 kita tahulah pada saat jatuh di dalam dosa. Sebelumnya ini masa kekekalan tidak dihitung, saudara. Hari tidak dihitung 124 jam. Ini masa kekekalan, kita tidak perlu tidak perlu mengenal karena ini berkaitan dengan tabernakel ya. Jadi perhitungan kita itu setelah manusia jatuh dalam dosa, kita butuh keselamatan. Dan ini dari 2000 tahun dari kejadian 3 sejak jatuh dalam dosa sampai Abraham mempersembahkan Ishak, ini zaman Bapak. Ya, ini saya mengikuti dulu apa yang didapat oleh Ofler. Ya, tokoh rohani yang luar biasa. Ya, Bapak rohani kita, saudara ya. Nah, kemudian juga dari kejadian 22 sampai kejadian 22 ini Ishak dikorbankan sampai Kristus disalibkan. Ini zaman anak. Zaman anak. Di mana ini merupakan zaman Taurat, tepatnya di Keluaran 20 saat Taurat diturunkan. Nah, ini adalah 1500 nih dari zaman Taurat diturunkan sampai zaman Yesus. Ya, zaman anugerah. Ini kan semua menunjuk kepada Yesus Kristus, pengorbanan. Disinilah genapnya. Ya, Yesus Kristus disalibkan. Ini zaman Taurat ini, saudara ya, 1500 ini. Inilah perlindungan luas pagar keliling. Atau inilah zamannya luas pagar keliling. Zamannya di 1500 tadi, yang disebutkan tadi pagar keliling, lalu sampai di Yesus disalib. Boleh dikatakan ini sudah kita lewati. Ya, ini sudah kita lewati. Jadi zaman Taurat itu sudah kita lewati. Kita kalaupun ke Taurat, maka kita tidak lagi melakukan secara harfiah maksudnya. Semua yang berkaitan dengan Taurat, maka akan diarahkan kepada Yesus Kristus atau perjanjian baru, saudara. Ya, selalu menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak melakukan Taurat secara harfiah. Saya ulang nih, kita tidak melakukan Taurat secara harfiah bagi kita Kristen ya. Bagi kita Kristen yang percaya kepada Yesus. Tetapi orang Yahudi masih melakukan Taurat secara harfiah. Nah, kita saudara telah terukur, sudah ditakdirkan, kalau istilah saya pakai dari yang lain ya, sudah ditentukan bahwa tabernakel ini dalam 3 daerah ini itu sudah merupakan zaman yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin lebih-lebih daripada 2000, nggak sampai 3000 lah, kira-kira begitulah.
Karena ukuran yang kita ini, nah inilah yang kita jalani sekarang nih. Kita berada pada ruang suci. Nah, saudara ya, ini zamannya Roh Kudus. Nah, makanya saudara kalau gereja yang tanpa Roh Kudus bisa ketinggalan memang. Ini saya sudah lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di zaman Roh Kudus. Namanya saja zaman Roh Kudus, bukan zaman Taurat lagi. Dan Roh Kudus ini zaman anugerah. Waktu Yesus disalib, zaman anugerah. Yang namanya zaman anugerah ya nanti ketentuan dari Tuhan yang menentukan, saudara. Tuhan masih membuka pintu besar buat semua bangsa masuk dalam bilangannya. Ya, saudara ya. Jadi ini 2000 tahun, ya sekitar 2000 tahun kita sudah 2023. Tapi yang saya maksud tadi tidak akan mencapai 2050 atau 2100, itu sudah abad, sudah beda lagi begitu ya. Nah sekitar inilah memang sudah pernyataan Tuhan sudah mendekat sekali Tuhan datang. Nah dari sini saudara, di ruang suci ini kan tadi 2000 ya. Tadi kita ingat bahwa panjang, lebar, dan tinggi. Ruang suci ini 2000. Nah selanjutnya ruang Maha Kudus, ruang Maha Suci 1000 tahun. Inilah 1000 tahun kerajaan damai, saudara. Nah puji Tuhan. Ini yang kita akan dapati. Nah ini tanda panah ke bawah ini adalah Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi saudara, ini adalah 3 daerah yang berkaitan dengan peta zaman. Dan ingat kita ada di ruang suci. Jadi udah zamannya bukan zaman Taurat lagi, bukan zaman yang ini lagi, tapi zaman ruang suci. Dimulai dari pintu kemah. Kita tahu gambaran pintu kemah yang lalu kan, yaitu kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, kita lihat nih ya. Sebab ada hal-hal yang berkaitan dengan zaman ini, yang sekarang ini kita bisa dapatkan bagaimana kita harus kemana secepatnya, karena ada sesuatu yang bahaya. Kalau kita masih berada di ruang suci ini yang harusnya sudah penuh Roh Kudus, tetapi kita masih boleh dikatakan di pelataran. Kita hidupnya di sini, tapi rohaninya di sini loh, di luas pagar keliling di 1500, di zamannya Taurat, masih hukum Taurat, saudara ya. Ya, ini saya terangkan di bagaimana di Keluaran 20, 10 hukum Taurat diterima Musa, ini zaman Taurat. Ya, saudara ya. Lalu inilah luas kain linen pagar keliling. Ya, ini kemudian ini zaman gereja di ruang suci. Jadi kita harus perhatikan baik-baik nih. Jangan sampai kita dalam keadaan kita lalu kemudian kita salah. Kita tidak mengerti, tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa yang tidak menyenangkan? Yaitu tadi saya bilang, kita ini tidak di rapture, tidak diselamatkan. Sebab, saudara perhatikan, dalam zaman, sedikit kita lihat, dalam Wahyu, saudara ya, Wahyu pasal 11, itu jelas diterangkan di situ. Wahyu pasal 11, saya baca buat saudara, ayat 1 dimulai. Ini berkaitan dengan zaman ya. Ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, memang kita lagi bahas mengenai kemah suci. Tapi perhatikan, kemah suci ini dengan bait suci Allah itu sama. Ada pelataran atau halaman, ada ruang suci, dan ada ruang Maha Suci. Jadi bait Allah yang dibuat oleh Salomo, saudara, itu nggak boleh berbeda dengan ukuran ini. Ini kan pola, saya bilang, ini pola. Jadi nggak bisa dirubah, saudara ya. Inilah pola yang sebenarnya, sudah tidak ada lagi Tuhan tunjukkan, baik kepada orang yang sangat dikasihnya kepada Daud,
maupun kepada Salomo yang membuat bait suci. Tidak, mereka ini sesuai dengan pola ini, cuman diperbesar. Karena bangunannya lebih besar dari ini, nanti ada beberapa alat yang bertambah, misalnya ada pelita berapa buah, kemudian dan sebagainya, seperti itu, saudara, hanya tambahan seperti itu. Tapi bicara mengenai pola, patternnya harus begini dia. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang masuci. Jadi memang yang disebut dengan bait suci dalam kitab Wahyu pasal 11, itu adalah bait suci yang gambarannya kayak bait suci Salomo, saudara ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Karena polanya sama, ada bait suci, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, ayat 2 ini yang diperhatikan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Jadi kalau Kristen yang ada di pelataran ini, saudara, maka Kristen ini bahaya kalau di hari akhir. Iya, kalau di hari akhir bahaya, saudara. Karena kita beradanya di ruang suci, sudah di ruang suci. Kristen itu sudah harus masuk dalam ruang suci. Ya, pada pelajaran yang pertama kita tahu ada 9 langkah. Dan bagaimana awal dari ruang suci, itulah pada saat kita mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi kalau Kristen yang tidak dibaptis Roh Kudus, di zaman-zaman akhir, apalagi mendekat Tuhan datang, itu akan dibiarkan dan tidak diukur, tidak dihitung sama Tuhan. Sebaliknya diberikan kepada bangsa kafir, bangsa lain yang dipimpin oleh antikris selama 42 bulan lamanya. Saudara ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita harus masuk lebih lanjut. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita lihat hal selanjutnya. Nah, setelah kita memahami ini, kita lihat hal selanjutnya, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Kita akan melanjut pada hal selanjutnya. Kita lihat sekarang dalam konteks perlindungan. Nah, saudara, yang berkaitan dengan 3 daerah berkaitan dengan musuh. Bagaimana kita bisa mengalami perlindungan? Nah, pertama adalah musuh kita adalah iblis yang bersifat roh. Saudara ya, iblis ini bersifatnya roh. Ini perlindungan di pelataran, saudara. Perlindungan terhadap roh kita yang dilindungi. Memang perlindungan ini yang berkaitan dengan roh, memang perlindungan ini luar biasa. Tapi yang berkaitan dengan roh itu sebenarnya cuma 2 roh saja di alam semesta. Roh Allah dan roh iblis. Saudara ya. Kalau malaikat Tuhan masuknya mana? Ya roh Allah. Manusia masuknya mana? Ya roh Allah sebenarnya. Pada manusia, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya roh iblis. Ya, dengan segala macam apa bentuknya kah? Ada jin, ada yang menyerupai malaikat terangkah, ada apalagi dewa-dewi, semuanya masuk ke roh iblis. Cuma 2 saja dalam dunia ini. Dan 2 roh ini saling merebut. Manusia sebenarnya yang direbut, saudara ya. Sedangkan binatang tidak ada roh. Nah, saya mau kasih tahu bahwa roh Allah dan roh iblis ini merebut manusia. Tapi manusia itu sebenarnya jenisnya sama dengan roh Allah. Nah, saudara, itu mesti tahu itu. Bahwa semua manusia ini. Cuman karena manusia yang tidak percaya Yesus, dia tidak mengalami kebebasan. Di mana keadaan rohnya itu terkukung dengan daging dan mudah dikuasai oleh roh iblis. Ya. Jadi ini perlindungan di dalam pelataran ini, perlindungan yang pertama nih ya, perlindungan yang pertama itu dilindungi roh kita, saudara. Jadi kalau kita masuk di dalam bilangannya Tuhan, Tuhan melindungi roh kita, saudara ya. Nah, kemudian kita melanjut perlindungan
musuh kita ini dunia yang bersifat pengaruh di luar pribadi kita. Jadi contohlah seperti saya dengan istri. Istri saya itu sudah termasuk pengaruh dunia saya. Nah, jadi pengaruh dunia itu adalah pengaruh dari luar, di luar pribadi kita. Nah, saudara ya. Ini pelindungan di ruang suci. Yang dilindungi adalah jiwa. Jiwa kita. Ada perasaan, ada pikiran, dan ada kehendak kita. Ini termasuk jiwa kita, saudara ya. Ini perlindungannya lebih dalam. Saudara, perlindungannya lebih dalam di perasaan kita, di pikiran kita, dan di kehendak kita, saudara. Lalu kemudian perlindungan yang ketiga atau musuh yang ketiga adalah daging. Daging yang bersifat keinginan daging dan perbuatan daging. Nah, coba kita lihat dalam Galatia 5, saudara ya. Kita tahu ini semua, tapi baiklah kita membacanya. Galatia 5 ayat 16, saudara ya. Galatia 5 itu ayat 16, saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu mau dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, ini ada dalam diri kita, saudara. Kecemaran, hawa nafsu. Maksudnya itu ada dalam diri kita selama kita daging, saudara ya. Makanya untuk kasus ini, klimaks di ruang suci itu nanti adalah dalam penyembahan. Yang nanti kemudian memulai, yang kemudian di daging ini dimulai dengan di ruang suci ya. Di ruang suci ini, perlindungan di ruang suci ini, di mana ada perobekan daging, saudara. Di mana perobekan daging itu adalah mematikan segala keinginan daging kita, saudara ya. Jadi ini nggak lagi bersuara, maksudnya kalau sudah mati itu nggak bersuara. Nggak ada dalam diri kita percabulan lagi, kecemaran, hawa nafsu. Yang ada cuman kasih, penyembahan berhala, sihir, ini keinginan daging semua ini. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi inilah keinginan daging, saudara ya. Ini musuh yang terakhir, musuh yang paling susah. Karena daging kita bawa-bawa, saudara. Ada keinginannya di situ, dan lain sebagainya. Nah, saudara ya, perlindungannya ini di ruang masuci nih, kalau sudah yang ketiga ini. Di mana dimulai dari perobekan daging, itu tirai yang terobek. Seperti saat Yesus mati di kayu salib, tirai terobek. Dagingnya betul-betul mati. Nah, dampaknya tirai terobek. Nah, ini dia, saudara ya. Kematian daging sehingga kita menjadi milik Kristus. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jadi kalau betul-betul mati itu daging tidak bersuara. Tidak bersuara lagi. Ya, karena memang dalam dunia ini masih ada ya. Perbuatan daging telah nyata. Jangankan perbuatan, suara aja nggak ada gitu dalam diri kita. Nah, itu yang merupakan keberhasilan, saudara ya, keberhasilan. Dan Tuhan akan melindungi tubuh kita. Ini yang dilindungi adalah tubuh kita. Tubuh kita ini yang berkaitan nanti dengan penyakit. Dan klimaks dari pelindungan tubuh ini, klimaks dari berkat Tuhan ini, saudara ya, pada saat tubuh kita diubah menjadi tubuh yang sempurna, menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itu memang kaitan dengan Ruang Maha Kudus itu, kaitannya pada saat kita di perlindungan yang sempurnanya itu saat kita diberikan tubuh kemuliaan saat Tuhan datang kali yang kedua. Dan tubuh kemuliaan itu sudah ada contohnya, yaitu tubuh seperti Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, itu dia, saudara. Tubuh yang sempurna, ini tubuh ini juga pernah dialami oleh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kehadiran Yesus Kristus itu sebenarnya mengembalikan citra Allah kepada semua manusia sebenarnya. Tujuannya kepada semua manusia. Tetapi
manusia yang lain tidak terima Yesus, kita yang terima Yesus, ya kita yang terima berkatnya. Tujuannya ke arah situ, saudara ya. Di mana dikembalikan lagi porsi yang sebenarnya Tuhan ciptakan manusia yang seturut dan segambar dengan rupanya, baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Kesempurnaan itu, saudara ya. Nah, itu kita dapatkan. Jadi kekristenan ini tidak sekedar cuma berkat-berkat jasmani, tapi ada target, ada sasaran yang luar biasa. Bagi kita adalah Tuhan Yesus datang kali yang kedua, itu sasarannya. Karena disitulah kita akan dimuliakan. Ya, disitulah kita akan dimuliakan, mengalami tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh yang fana ini ditelan oleh yang tidak fana, oleh yang kekal, sehingga kita mengalami tubuh kemuliaan, ya seperti Yesus yang bangkit, tubuh yang bangkit itu, saudara. Dan tubuh ini yang kita dapatkan itu akan kita warisi sebelum ke sorga. Tuhan beri anugerah untuk di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saudara ya, nah, itu dia perlindungan di ruang Maha Kudus, kerajaan 1000 tahun damai, ini klimaksnya ya, di klimaksnya. Tapi untuk sekarang ini memang tingkat kita paling tinggi sampai penyembah, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai nanti Tuhanlah yang akan mengubah tubuh kita yang nafsani menjadi tubuh yang rohani. Seperti yang Paulus katakan, aku nyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini luar biasa, ini Paulus ini mengungkapkan hal-hal yang luar biasa. Yang 1 Korintus 15 ayat 50. Dia bilang, aku menyatakan sesuatu yang rahasia, saudara ya. Jadi disingkapkan sama dia. Ini luar biasa nih Paulus ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, itu dia, saudara. Jadi ini yang didapatkan sama kita. Ya, ingat bahwa kita harus masuk minimal itu dalam ruangan suci ya. Sudah. Sekarang ini kita sudah harus di ruangan suci. Gereja itu sudah mesti berada dalam ruangan suci. Sudah enggak zaman lagi kita berada di pelataran, saudara ya. Kalau di pelataran itu dampaknya tadi kita mengalami satu pengalaman yang pahit. Kita tidak akan direpcur lah. Kita tidak akan disingkirkan, saudara. Nah, zaman gereja. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita lihat lagi. Ada kan? Sekarang Tadi baru pulang. kita akan lihat lagi, saudara ya. Supra, hati-hati ya. Sebentar, jadi rekan saya mesti ada di mute ya. Kesia nanti bisa yang tidak, yang mungkin lupa nge-mute ya, bisa ditekan ya, guys. Oke. Saudara, kita akan melihat sekarang ini tentang bagaimana di pintu, saudara ya. Sekarang 3 pintu ini ya. 3 pintu. Ini pintu gerbang, pintu kemah, dan pintu tabir. Ya. Pintu gerbang di sini, pintu kemah di sini, dan
dan tabir. Saya sebut saja tabir ini ya. Perhatikan ada 3 pintu. Mari kita lihat pertama-tama dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ya, kita tahu ini ayat saudara ya, tapi baiklah kita membacanya. Saya akan baca saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini seolah-olah bahwa pintu keselamatan itu semakin lama semakin sesak. Ya, semakin sempit. Seolah-olah semakin lama semakin berat begitu ya. Nah, kita harus tahu saudara, kita harus tahu bahwa mengandung makna yang dalam ini. Di setiap pintu ini saudara ada 4 warna. Di setiap pintu ini ada 4 warna. Saya ulang ya, di setiap pintu ini ada 4 warna. Baik itu pintu gerbang, ya pintu gerbang ini saudara, ada 4 warna di sini. Di pintu gerbang ini saudara ada 4 warna. Ya, saya sebut saja warna linen halus putih, warna kirmisi merah, warna ungu purple, dan warna biru. Memang dalam terjemahan kita ini warnanya kita lihat dalam ayatnya dulu saudara ya. Dalam terjemahan kita ini warnanya memang saya juga bingung ya. Dia memakai warna-warna yang memakai kata-kata yang tidak sesuai dengan bahasa Inggris. Tapi kita lihat saja dulu. Nanti saya pakainya di bahasa Inggris saudara. Pertama di pintu gerbang, di Keluaran 27 ayat 16. Saya bacakan. Keluaran 27 ayat 16. Ya, saya bacakan, perhatikan. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua. Nah, ini terjemahan kita ya. Kain ungu tua, lalu ada tulisan dan kain ungu muda. Seolah-olah kain ungu itu ada 2. Kain kirmisi dan dari linen halus yang dipintal benangnya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ada ungkapan dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Kita bicara mengenai kain, saudara ya. Nah, dalam bahasa Inggris ini, and for the gate of the court shall be an hanging of 20 cubits of blue and purple. Itu beda sekali ya. Purple ungu, blue biru, and scarlet, and fine twin linen. Ya, ini ada perbedaan antara ungu dan kemudian biru. Kalau di kita ini ungu tua dan ungu muda yang dianggap juga biru. Tapi kenapa saya berpikir kenapa nggak diterjemahkan saja biru begitu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita perhatikan baik-baik. Jadi setiap pintu itu ada 4 warna ini, baik gerbang maupun kemah. Kita baca sekarang yang pintu kemah ya. Keluaran 26 ayat 36. Jadi semuanya itu saudara ada 4 warna itu mengandung makna saudara. Jadi Alkitab ini ditulis apalagi ini merupakan satu pattern, satu pola. Semuanya mengandung makna saudara. Ya, perhatikan ayat 36, juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Nah, untuk tabir Keluaran 26 ayat 31, saudara ya. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan linen halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya. Perbedaan dari semuanya itu di tabir ini ada kerup tambahan. Ini tambahan. Di pintu gerbang tidak ada kerup, di pintu kemah tidak ada kerup, tetapi di pintu tabir itu ada kerup buatan ahli tenun. Tetapi ada hal yang sama sebutannya buatan ahli tenun, ditenun dan lain sebagainya. 4 warna yang sama ditenun, saudara ya. Nah, saudara ini
Jadi setiap pintu ini berkaitan dengan karakter Kristus. Ya, jadi 4 warna itu berkaitan dengan karakter. Kita sebutkan dulu biru, blue, ungu, purple, kirmisi, scarlet atau merah, linen putih, saudara, ditenun. Nah, ini saya langsung saja diartikan. Jadi tabir pintu kemah, saudara ya, ini tabir pintu kemah dari pintu kemah, tabir, pintu gerbang, semuanya ini saudara 4 warna kan? Ada 3 pintu ya. Jadi 4 warna semua ya, saudara ya. Perhatikan. Saya masukkan saja dengan urutan dari makhluk dan dari Injil ya. Ya, ungu. Nah, itu makhluk singa, saudara. Dan Injilnya Matius, karakter raja atau pemimpin. Secara ilmiah, manusia itu dibagi 4 karakter loh, saudara. Jadi ini luar biasa ini. Sebelum manusia menyimpulkan 4 karakter ini, maka Tuhan sudah siapkan ini loh. Injil kenapa 4? Lalu Injil ini 4, saudara ya. Lalu kenapa ada makhluk Yesaya dan Yeskiel dan Wahyu? Nah, saudara ya. Lalu kenapa di tabir, di pintu gerbang, pintu kemah, dan semua 3 pintu itu ada warna ini? Nah, ini luar biasa, saudara. Saudara, mari kita lihat soal makhluk dulu ya. Dalam Wahyu pasal 4, kita akan lihat. Nah, Wahyu pasal 4 ini sudah merupakan urutan yang sebenarnya. Wahyu pasal 4, ini luar biasa, saudara ya. Wahyu pasal 4, di situ diungkapkan satu hal yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 4, saya baca ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini adalah tua-tua yang merupakan pemimpin-pemimpin baik dari Israel maupun dari Rasul Hujan. Ya, dari rasul-rasul ya, dari murid-murid Yesus yang Tuhan bilang, aku akan membawa kamu untuk duduk bersama dengan aku, saudara ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makanya saya mengikuti urutan dari kitab Wahyu. Yeskiel tidak begitu. Pintu kemah juga tadi kan tidak begitu. Yang pertama biru kalau tidak salah ya. Lalu ungu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini langsung pada urutan yang merupakan urutan dari kitab Wahyu. Nggak taunya ini urutan Injil pada saat di kanon ya Injil ini. Kenapa Matius duluan? Kenapa nggak Markus gitu duluan? Kenapa nggak Lukas duluan, Yohanes duluan? Kenapa kok Matius duluan ya? Kemudian Markus ya. Jadi nggak taunya ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kalau Yohanes dia ngelihat ini kan, dia ngelihat ya. Yang membuat kanon ini loh. Dia juga nggak ngerti harusnya Matius. Kenapa saya taruh Matius? Karena penempatannya makhluk pertama singa. Nggak juga, saya yakin mereka nggak ngerti. Mereka penempatan aja. Dan kemudian Tuhan okekan, Tuhan sahkan. Jadi mereka itu secara tidak sengaja mengikuti alurnya Tuhan, saudara. Semuanya mengandung makna, bukan? Nggak main-main itu Alkitab, nggak main-main ini buku sempurna kita dan lain sebagainya. Jadi semua diatur sama Tuhan. Makanya Yohanes yang melihat jelas kalau ini sih. Yang mengkanon Injil, yang mengkanon Alkitab, ditempatkanlah Matius pada penempatan Injil pertama. Markus pada Injil kedua. Nggak taunya ini mengikuti apa yang diinginkan sama Tuhan. Singa, lembu itu Injil Markus.
Lalu kemudian anak manusia itu kan ada 4 muka ya. Ada muka ketiga, muka seperti muka manusia. Ini Injil Lukas. Dan Raja Wali. Ya kalau kita ini tulisannya burung nasar. Kalau diterjemahkan di bahasa Inggris eagle, saudara. Raja Wali. Jadi saya sebutnya Raja Wali ya. Ini Injil Yohanes. Ini penampilan anak Allah, karakter anak Allah. Ya saudara ya. Lalu ini pintu kemah nih. Ini pintu-pintu, saudara ya. 3 pintu tadi saya sebut. Ungu itu singa. Injilnya Matius, karakternya raja, atau kita sebut kolerik, bakat pemimpin. Ya kan ada orang yang kita sudah tahu begitu lahir, ini anak memang memiliki bakat pemimpin. Mulai dari dia kecil, dia sudah mulai memimpin. Memang begitu dia. Ya nanti karakternya memang keras, protes banyak. Anak ini bukan berontak, saudara. Wataknya, bakatnya pemimpin. Memang ini raja, saudara ya. Lalu kemudian biru, lembu. Ini Injil Markus. Ini hamba, saudara ya. Yang dalam ilmiah atau saya sebut sifat itu pragmatik. Lalu kemudian kirmisi, ini anak manusia. Ini Injil Lukas. Ini anak manusia. Sanguin, saudara ya. Lalu Lenon, Raja Wali. Ini Injil Yohanes. Ini karakter anak Allah. Melankolik. Nah, saudara ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Yesus ini punya 4 karakter. Satu pribadi 4 karakter. Dulu kita sebelum jatuh dalam dosa, yang masih ada kemuliaan Allah juga memiliki 4 karakter. Saudara. Tapi setelah jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah kan hilang. Sehingga beberapa karakter kita hanya 1 atau 2 yang menonjol. Yang lainnya merupakan kelemahan. Contohlah, seorang karakter kolerik. Maka dia nggak mau untuk berdamai. Nggak akan mau dia. Jadi kalau dia bilang, saya benar, ini paling benar sendiri dia nih. Soal kerja oke. Tapi kalau pragmatik, saudara, dia berdamai kepada semua orang, nggak mau bermusuh. Ya, ini hamba nih, karakter hamba ya. Dia tidak mau bermusuh dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa yang terjadi sama dia? Cuman dia mau dipimpin, bersifat lebih ke arah males gitu loh. Ya digebrak-gebrak sama kita, ya begitulah karakternya. Dia mesti belajar, kalau untuk tertib itu mesti belajar kepada orang lain kalau pragmatik, saudara. Nggak bisa dapat sendiri dia, nggak bisa. Memang dalam kehidupannya lahirnya pragmatik. Kalau sanguin, saudara, ini kalau manusia, ya banyak menyukakan orang ya. Dia suka, dia pengen sekali menyukakan orang, jadi populer lagi. Tapi banyak nyakitin orang juga, karena dia pengen nyukakan orang ini, jelekin orang sono. Mana lagi suasana lain ngejelekin orang sono. Supaya suka cita. Tapi dia begitu, kalau ke orang yang lain yang dijelekin tadi dia gabung ya, dia jelekin orang yang tadi, yang sebaliknya begitu ya. Nah, itu supaya dia menyenangkan banyak orang lah, supaya jadi populer. Nah, anak Allah ini, saudara, melankolik. Melankolik ini kan maunya perfect ya. Oh, namanya anak Allah ya. Dan kalau kita lihat di Injil Yohanes, Yesus ditampilkan sebagai anak Allah. Dan seperti orang melankolik, saudara. Beberapa kali ayat berkata Yesus menyendiri dan tidak mau diganggu sama yang lain. Nah, kan luar biasa kan. Sekarang Injil Matius ini kenapa kok raja bukan hamba gitu loh. Nah, kita baca ya. Jadi ini penampilan raja. Ini nggak sembarang ini, nggak sembarang. Tuhan sudah atur semua loh, saudara. Ini luar biasa. Saya mah cuman ya menjelaskan saja apa yang Tuhan sudah atur lewat Injilnya pada saat disusun Injil Matius pada Matius pasal 1. Lihat nih ya. Kenapa Injil Matius itu menunjuk Yesus sebagai raja atau karakter raja, penampilan raja. Inilah Yesus Kristus ayat 1 ya. Inilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Padahal kan Abraham lebih dulu lahir daripada Daud. Tapi penekanannya anak Daud. Kenapa? Memang dinyatakan di Injil Matius ini Yesus keturunan Raja Daud. Yang namanya keturunan raja, dia jadi raja. Lalu pada saat silsilah dimulai, bukan Daud yang dimulai, tapi Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub dan seterusnya.
Lalu kemudian sampai kepada ayat 6. Hanya satu disebut ya, karena penekanannya ini raja. Raja Isai memperanakan Raja Daud. Benar-benar ditulis raja. Yang lain sebenarnya raja. Seperti Salomo raja, tapi tidak ditulis raja. Rehabeam raja. Ada Hizkia di sini raja juga. Raja yang luar biasa juga, tapi tidak ditulis raja. Tapi begitu waktu menulis dari Daud itu, maka penekanannya Raja Daud. Saudara ya. Jadi kalau saudara melihat Injil Matius, saya ajak saudara melihat pribadi penampilan raja gitu loh. Saudara ya, ini luar biasa. Poin yang kedua lagi, membuktikan bahwa Yesus ditampilkan raja oleh Injil Matius di pasal 2, saudara. Sesudah ayat 1 ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi? Itu. Jadi betul-betul Yesus ditampilkan raja di situ. Cerita ini nggak ditulis di Injil Lukas, nggak ditulis di Injil Markus, nggak ditulis di Injil Yohanes. Kenapa? Ya karena di Injil-Injil yang saya sebut tadi, Yesus tidak ditampilkan raja. Hanya Injil Matius. Jadi Injil Matius ini Yesus ditampilkan raja. Ini karakter kolerik, saudara ya. Dan ini makhluknya singa. Kita sudah tahu kan singa itu raja hutan. Dan warnanya ungu, saudara. Biru, ini lembu. Ini warna lembu, warna hamba. Injilnya Markus warna hamba, saudara. Kenapa ditampilkan di Injil Markus itu Yesus sebagai penampilan hamba? Kita lihat saja. Markus pasal 1 ayat 1. Muncul. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Gak ada kelahiran. Ya kalau hamba itu gak perlu kita tahu. Kamu lahir sebagai keluarga Raden atau keluarga apa gitu, keluarga orang yang berada, gak perlu. Kalau hamba mah, kalau kita mau cari pembantu rumah tangga, intinya apa? Bisa kerja. Nah makanya di Injil Markus ini pasal 1 ayat 1 sudah kerja. Yohanes Pembaptis sudah muncul, sudah gede. Lalu Yesus dibaptis dan kemudian kerja. Ya, itulah hamba, saudara ya. Lalu Injil Lukas, saudara, ya dalam tabir ini, dalam pintu ini kayak kirmisi, makhluknya anak manusia, saudara nanti bisa baca di Yeskiel juga itu. Lalu kemudian di Injil Lukas, ya ini anak manusia. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat di Injil Lukas itu, saudara, nanti akan muncul di situ banyak kemanusiawian Yesus. Dan makanya lengkap sekali bicara mengenai Yesus lahirnya siapa, orang tuanya siapa, bagaimana prosesnya, termasuk juga Yohanes Pembaptis. Jadi bicara kelahiran itu banyak sekali, saudara, di Injil Lukas ini, saudara. Ya, jadi bapaknya siapa, ibunya siapa, prosesnya kayak apa, lain sebagainya. Ya, karena mau menampilkan manusia, yang namanya manusia ya harus lengkap identitasnya, ayah ibunya, saudara ya. Nah, seperti itulah. Lalu kemudian kepada sanguin, saudara perhatikan sanguin ini, inilah yang paling mendekati dengan keberadaan manusia. Sanguin ini kan ya manusia, saudara ya, jadi suka yang namanya manusia itu suka populer dan lain sebagainya. Ya seperti itulah, saudara ya. Lalu lenen ini di pintu kemah suci, makhluknya di Raja Wali, Injilnya di Yohanes, dan ini penampilan anak Allah. Jelas sekali, Yohanes pasal 1 ayat 1, Allah itu tidak diperanakan. Allah itu hadir, pada bulannya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. 14, firman itu menjadi daging. Prosesnya gimana? Ya karena menampilkan anak Allah, menampilkan Allah, firman menjadi daging, sudah. Nah, gitulah. Nggak ada kelahiran kan? Ya karena Allah tidak dilahirkan dari manusia dan lain sebagainya. Hebat kan? Tuhan itu luar biasa, saudara. Di melankolik di sini. Dan ini banyak sekali keberadaan pada Yesus Kristus. Perfect banget. Dan ada hal-hal yang luar biasa di sini. Nah, saudara dengar baik. Berarti, saudara ya, dalam Mazmur kita lihat dulu ya, 139. Ini Mazmur 139 ini menyatakan begini, persoalan ditenun. Ya kan? Mazmur 139. Jadi nggak taunya ini kita, saudara ya, menyangkut kepada seperti seorang anak nih. Nanti kita lihat ya. Mazmur 139. Makanya ya dalam Alkitab ini luar biasa loh.
dahsyat sekali. Banyak hal yang kita dapatkan ya, banyak hikmat Tuhan, banyak penyingkapan, banyak quote yang kita singkapkan nih hari-hari ini kita singkapkan saudara ya, supaya saudara bisa memahami, mengerti, kaya sekali firman Tuhan itu. Ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi itu berkaitan dengan manusia, karakter ya, ditenun kita, ditenun. Kodrat, sifat ya, ditenun. Itu kehidupan kita saudara ya. Jadi ini luar biasa saudara. Ini berkaitan dengan karakter. Sama tadi yang dibilang dipintal, ditenun. Nah, saudara ya. Jadi ini kayak begitu saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini luar biasa kan? Luar biasa loh saudara ini. Jadi Tuhan membentuk kita, menenun kita. Yang ditenun itu nanti karakter. Nah saudara, jadi berarti begini saudara. Yang berkaitan dengan karakter ilahi. Jadi pintu gerbang itu seolah-olah kita dalam kandungan. Nah ini dalam kandungan saudara. Ada benih ilahi. Iya kan? Yang namanya masih dalam kandungan, sekalipun dalam kandungan. Ini sudah ada benih. Minimal ada mirip orang tua, itu jadi ada yang sifat diturunkan, ada karakter yang diturunkan, tapi masih belum nampak. Tapi yang namanya disebut benih, ada karakter di situ. Iya kan? Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ini karakter sebagai anak Allah ya. Jadi masih dalam kandungan nih anak Allahnya. Yang tampilnya kita sebagai apa? Domba. Nah, sesuai dengan panjang 100, lebar 50 ini halaman ya, pelataran ya. Jadi luas 5.000 saudara. Saya kembalikan lagi, coba perhatikan supaya kita memahami, saudara ya, kita memahami. Nah ini maksudnya nih. Ini kan panjang 100, lebar 50. Jadi seluruh ini nih luasnya ini 5.000. Ya kan? Panjang kali lebar sama dengan luas kan 5.000. Nah 5.000 itu adalah saat Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Dan ini menarik sekali di Injil Markus 6. Memang tidak ada di Injil lain, saudara ya. Ini Injil Markus 6 ini menyebutnya sangat unik, sangat jelas. Saya baca ya, ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, yang melihat sejumlah besar orang banyak yang nanti jumlahnya 50, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi Yesus di sini tampil sebagai gembala dan inilah angka penggembalaan. Jadi digembalakan saudara ya. Ini angka anugerah juga berada di pelataran menerima penggembalaan. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang, dia tampil sebagai gembala saudara. Ya. Nah itu yang tadi saya sebutkan. Cuman di Kristen pelataran di akhir zaman ini sangat berbahaya tadi yang saya sebutkan tadi saudara ya. Nah perhatikan yang menariknya, uniknya sekali lagi adalah begini saudara. Pada ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ada yang panjangnya 100 dan lebar 50. Nah ini angka ini dipenuhi. Jadi makanya sebelum kita menjadi anak Allah, kita masuk dalam didikan sebagai domba digembalakan oleh Tuhan. Nah kalau kaitan di tabernakel, kalau kita ingat ya, kita bisa ingat itu tabernakel, ada pintu gerbang, ada mezbah korban bakaran, ada kolam basuhan. Nah itu dia, itulah penggembalaan, saudara. Penggembalaan itu di situ, sekitar situ. Sebagai domba, saudara ya. Ini dasar. Sekalipun kita sudah menjadi anak,
dasar domba kita itu nggak boleh hilang, tetap nggak boleh hilang. Karena Yesus begini, ini dasar paling hakiki, nggak boleh ditinggalkan sebagai domba, ya saudara ya. Sebagai domba yang dalam kepemimpinannya, domba itu, saudara, kalau saudara mau tahu, domba itu nggak bisa protes. Kepemimpinannya pun itu dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Kalau anak boleh saling berkomunikasi, karena bisa berkomunikasi ayah dengan anak kan, tapi domba tidak bisa. Domba dengan gembala tidak bisa berkomunikasi. Domba mau protes ya, mbek. Gembala nggak ngerti. Domba mah wajib untuk ikut gembala aja. Tunduk kepada gembala, mengikuti gembala aja. Nah itu tuh domba, saudara ya. Kalau kesel-kesel protes, mbek, gembala nggak ngerti. Saudara. Jadi itu arah kepemimpinannya ke arah ke bawah. Tidak ada yang ngebalik. Kalau kita berhasil di domba dalam pengembalaan, oh gampang semua kita berhasil di yang lain-lain. Nah saya mau kasih tahu, Yesus itu juga menunjukkan diri sebagai anak domba dalam kitab Wahyu itu. Jadi kalau ini berhasil, saudara, maka dia pun, biarpun dia sudah jadi anak taat sama Bapak sampai dia mati di Kalvari, sampai dia mati di kayu salib. Gara-gara mental dombanya itu sudah berhasil. Saudara. Dia mau protes tapi kehendakmu yang jadi, itu mental domba sudah. Bukan mental apa, hati dombanya sudah bagus, saudara ya. Jadi perilakunya perilaku domba. Nah ini luar biasa, mau dikorbankan. Makanya dalam ungkapan, sekalipun dia sebagai raja segala raja, dia sebagai singa dari suku Yehuda, sebagai pemegang otoritas, tetap yang ditampilkan dia anak domba yang tersembelih, itu luar biasa dibanding dari yang lain-lain. Dan setiap kali di kitab Wahyu, ini kitab yang terakhir kan, kitab seluruh penglihatan, seluruh nubuatan itu digenapi dalam kitab Wahyu atau klimaks dalam kitab Wahyu. Klimaksnya tetap Yesus itu sebagai mempelai anak domba Allah. Jadi anak domba Allah yang ditampilkannya. Perempuannya juga disebut mempelai anak domba Allah. Enggak mempelai raja segala raja, enggak. Mempelai anak domba Allah. Nah itu tuh luar biasa, saudara. Sebab begitu domba, otomatis jadi raja sebenarnya. Itu prinsip kerajaan surga begitu. Kalau kita menjadi domba sembelihan, rela dikorbankan, otomatis kita itu punya otoritas tertinggi dan diakui sama Tuhan sebagai putra kerajaan surga, pangeran kerajaan surga, dan putri kerajaan surga. Nah itu luar biasa, saudara ya. Nah ini kemudian setelah tirai kemah ya, ini atau pintu kemah, seolah-olah lahir sebagai anak, saudara. Nah ini menarik banget ya, menarik banget loh. Luar biasa loh, saudara ya. Makanya kan Tuhan bilang gini, proses pertama domba ya. Tapi ingat baik-baik, ini konteks daripada domba saja. Maksudnya konteksnya nanti tidak lahir sebagai anak. Maka keberadaannya memang bahaya di pelataran ya, Tapi perhatikan baik-baik ya. Untuk berkaitan dengan tirai atau kemah yang seolah-olah sebagai anak. Karena Tuhan juga mau supaya kita lahir sebagai anak. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari air itu baptisan air, itu bejana pembasuhan, dan dari Roh Kudus itu adalah baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Nah di sini ya setelah lahir baru nampak, oh mirip orang tuanya, ada karakter yang diturunkan, ada sifat yang diturunkan, mirip ayah atau ibunya, begitu saudara ya. Jadi nampak jelas menurunkan sifat, mirip orang tuanya, orang tua kita Allah. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Makanya dia tampil sebagai orang tua kita, sebagai bapak dan sebagai ibu kita. Jadi ada karakter ilahi yang mulai nampak jelas. Jadi pada saat orang dilahirkan dari air baptisan air, kemudian melanjut baptisan Roh Kudus, maka jelas dalam hidupnya yang tadinya berbuat dosa, dia nggak mau berdosa lagi. Ini pada saat cinta mula-mula ya. Orang waktu mengalami baptisan Roh Kudus mula-mula begitu, saudara. Cinta firman. Lalu kemudian tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia selalu berusaha untuk menjaga kekudusan. Ini karena sifat ilahi ada dalam dirinya, saudara. Nah, disinilah
yang dinyatakan inilah muncul 4 karakter ilahi. Sebenarnya ini ada bakal karakter ilahi dalam kandungan. Tapi begitu lahir, saudara, ini muncul 4 karakter ilahi. Makanya orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, kalau tadinya dia kolerik, yang nggak akan minta maaf, jadi setelah dia penuh Roh Kudus, dia bisa minta maaf. Ini luar biasa ya. Oh, kalau kolerik yang tidak diubahkan, boro-boro minta maaf. Orang yang harus minta maaf sama dia. Nah, plekmatik yang tadinya tidak terpimpin, ya bisa dikatakan kalau nggak dipimpin ya udah dia tidur terus begitu ya. Dia mulai membenahi diri itu. Karena sifat koleriknya mulai muncul. 4-4-nya muncul, saudara. Ya, saudara ya. Tetap memang ada karakter yang menonjol sama kita. Tapi semua karakter yang lemah itu muncul, saudara. Lalu kemudian yang melankolis, yang maunya perfect, dia bisa turunkan standarnya kepada orang lain. Nah, ini luar biasa jadinya, saudara ya. Karakter ilahi muncul. Sempurna sekali. Nah, nanti disitulah 3 alat yang ada dalam ruang suci. Ini kan ruang suci nih. Tirai kemah awal dari ruang suci. Dan alat yang ada dalam ruang suci ini yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah dupa emas yang mengarah kepada pendewasaan rohani. Lalu kemudian kita sampai kepada pintu tabir menunjukkan kedewasaan rohani, karakter ilahi yang dewasa seperti Yesus. Saudara ya, menarik banget. Jadi semua karakter ilahi itu mulai nampak jelas. Orang-orang yang mau mengampuni, tapi dia tidak dalam sikap mengampuni itu dia yang dari kolerik kan nggak bisa untuk plekmatik, saudara ya. Lalu melankolis dia mau untuk turunkan standarnya, tapi dia dia bisa memimpin dan lain sebagainya. Ini dia seperti Kristus. Jadi dalam diri Kristus itu, saudara ya, dengar baik. Saya mau beri contoh ya. Kalau kolerik sama melankolik atau dalam gambar makhluk itu singa dan Raja Wali. Itu yang luar biasa kan, yang di atas lah ya. Kalau dalam karakter kan atau penampilan raja dan anak Allah di atas ya. Yang lain di bawah nih, hamba dan anak manusia. Nah, saudara ya. Jadi gini saudara, kan ada cuma 2 tuh keadaannya tuh ya, di atas dan di bawah. Kadang-kadang seperti roda kehidupan di atas dan di bawah kita, saudara ya. Tapi dengar baik, kalau misalnya seorang raja, nggak bisa dia untuk direndahkan. Tapi Yesus bisa. Nah, makanya karakter hambanya kan ada. Dia masih imbang. Ya raja dimuliakan, besoknya disalib. Nggak sakit hati tuh. Tapi kalau karakter murni raja, dijatuhkan, marah-marah dia. Yesus enggak. Karena karakter plekmatiknya ada. Seimbang semua. Dulu kita begitu. Tapi setelah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Nggak ada karakter ilahi yang bagus, saudara ya. Jadi kalau yang nonjol kolerik, plekmatisnya pasti menjadi kelemahan kita. Kalau nonjolnya melankolis, pasti sanguinnya menjadi kelemahan kita. Sebaliknya begitu. Kalau melankolis, sanguinnya menjadi kelemahan kita. Saudara. Orang melankolis itu serius, standarnya tinggi. Tapi pesimis. Beda sama kebalikan dengan sanguin. Kayak begitu. Yang plekmatik kebalikannya kolerik. Tapi dengan penuh Roh Kudus, ini mulai seimbang nih. Semakin lama keseimbangan itu menjadi dewasa. Saudara. Nah, seperti Yesus itu dalam karakter. Saat dimuliakan, tidak sombong. Saat direndahkan, tidak minder. Semuanya dimiliki oleh orang-orang yang dewasa rohani. Nah, ini dia mantap nih, saudara ya. Jadi nggak tahunya pintu gerbang itu adalah kita dikandung, lahir di pintu kemah, dewasa dengan 3 alat tadi, makan roti, meja roti sajian, lalu perbuatannya menjadi terang, pelita emas, dan menyembah dalam roh dan kebenaran kehidupan menyembah. Nah, itu kemudian kita di situ akan menjadi dewasa rohani. Dampaknya apa? Yaitu tadi, kalau dimuliakan tidak sombong, direndahkan tidak minder, tidak sakit hati. Ini luar biasa ya. Jadi 3 daerah berkaitan dengan karakter. Nah, saudara,
itu saja yang kita bahas untuk hari ini. Ya, 3 daerah berkaitan dengan peta zaman, 3 daerah berkaitan dengan perlindungan, dan 3 daerah berkaitan dengan karakter atau pintu yang berkaitan dengan karakter. Saya rasa itu saja dahulu, kita nggak terlalu panjang-panjang supaya sederhana dulu, supaya bisa dimengerti. Nah, saya buka ruang tanya jawab bagi saudara yang mau bertanya, silahkan supaya bisa dibuka mic-nya dan pertanyaannya apa sehingga kita bisa mendapatkan berkatnya semua kita, saudara ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, Pastor mau bertanya. Iya. Yang terakhir soal kepribadian ya, Pastor ya. Ya terus terang saya baru kali ini dengar gitu loh. Kaget gitu ya. Ya memang apa yang rumbai-rumbai itu yang di apa pintu-pintu itu maksudnya tapi nggak nyangka kalau ada kaitannya dengan karakter gitu. Dan memang Iya. masalah karakter kepribadian ini bagi saya pribadi itu juga jadi bahan perenungan selama 2022 sampai sekarang gitu kan. Nah, banyak kali saya melihat ya masih banyak kejomplangan gitu loh antara yang berkarunia dan yang berkarakter. Ya, betul. Nah, masalah kepribadian ini, Pastor, oke, kita kan semuanya mengarah ke Kristus ya. Udah jelas Kristus. Tapi masalah ini loh, Pastor, apa namanya? Pribadi yang kuat. Jadi pribadi yang kuat itu dengan kacamata yang ini itu sepertinya harusnya seperti gimana, Pastor? Karena bagi saya juga yang namanya pribadi yang kuat itu kadang-kadang gimana ya? Khawatir pelin-pelan gitu loh, Pastor. Jadi memang, oke, saya ngerti yang dimaksud. Jadi memang pada dasarnya setiap kita memang ada ciri khas ya, pribadi yang ciri khas nih ya, yang dia berangsur-angsur sebenarnya harus seperti Kristus. Cuman ciri khas ini yang Tuhan bilang, kata Paulus juga gini, bukan aku sempurna, bukan aku telah sempurna, aku juga sedang mengarah kepada situ. Ayo rame-rame kita, ayo sama-sama. Jadi nggak ada orang yang memang dalam konteks pribadi itu lebih sempurna daripada si dia si itu. Sekalipun dia mengerti firman, sekalipun dia yang khotbah, sekalipun dia dapat penyingkapan, tapi dalam prakteknya kadang-kadang seperti Paulus lah contoh ya, saya gambarkan seperti Paulus, dia kolerik banget gitu kan. Dia persoalan karakter Kristus sudah nyata dalam diri dia. Tapi dia nggak tahan waktu pas waktu pas Kefas itu Petrus dalam Galatia itu menjadi masalah besar itu sebenarnya. Sampai Petrus juga dalam suratnya ngomongin Paulus ini mah langsung negor Petrus, Kefas di situ ya. Pada saat itu Kefas bersama dengan orang-orang yang tak bersunat, lalu datang orang-orang yang bersunat. Karena waktu itu lagi hebohnya tentang orang-orang kafir harus disunat. Nah, sedangkan Paulus sudah luar biasa menerangkan bahwa kita nggak perlu disunat yang kafir. Sudah keadaannya, kita yang penting sunat Kristus dan lain sebagainya diterangkan oleh Paulus. Karena dia mengerti tentang seluruhnya ya. Tapi pada saat Petrus itu kemudian kumpul dengan orang tak bersunat, lalu datang orang yang bersunat, dia pindah duduknya. Marah Paulus. Berdiri dia ngomongin, nggak pantas kamu begitu, nah, kan harusnya nggak boleh terjadi kayak gitulah ya. Kalau menurut kacamata kita nih, kalau kita ada di situ tuh, dulu kok gini, kok ngomongin baik-baik lah, kira-kira begitu. Memang ada hal-hal yang memang kadang-kadang seperti itu, karena kita punya karakter kita memang nggak hilang, kolerik ya kolerik. Cuman keberadaan keseluruhan ini itu menjadi menyeimbangkan, tidak sempurna memang. Kan saya bilang sempurnanya nanti yang menyempurnakan itu Roh Kudus. Jadi kalau kita mampu menyempurnakan diri kita sendiri dengan upaya kita, maka Tuhan juga nggak perlu hadir. Itu dia. Makanya kenapa Tuhan hadir? Karena kita nggak bisa sempurna. Kenapa Roh Kudus hadir? Dalam ayat lain justru Roh lah yang akan menyempurnakan kita. Cuma kita harap kalau di grafik ya, ini grafik sempurna nih. Kita paling taraknya di sini nih. Nah, makanya kalau kita memiliki karakter ilahi seperti itu, bukan hanya kita melihat orang, tapi kita menerima orang.
Itu kan karakter itu kan tidak hanya sekedar melihat, menilai orang, tapi juga menerima orang. Karena karakter pragmatis itu menerima. Nah, gitu loh. Kalau kita di karakter melankolis atau melankolis yang perfect, harusnya begini nih. Kacamata kita tuh kacamata perfect gitu ya. Harusnya begini nih seorang hamba Tuhan. Harusnya begini nih orang yang menyampaikan firman, harusnya begini nih. Ah, begitu ya. Kristus itu dalam kacamata kepada murid-murid, dia sempurna banget kok. Dia cerita tentang bahwa dia akan dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Di Injil Markus khususnya, Yesus mencela kedegilan mereka. Kecewa banget ya. Dia mencela, memang mencela banget ya. Ya dia sempurna kok. Lah saya sudah ngomong begini loh. Tapi keberadaan murid-murid nggak nyampe seperti apa yang diajarkan. Kecewa lah. Kecewa sebenarnya secara manusia ya, tapi di tengah-tengah itu tetap Tuhan terima, Petrus diterima, Yohanes diterima. Jadi gitu. Kesempurnaan itu tidak sekedar. Jadi gini, dalam sikap kita pada saat karakter yang kuat itu ada pada pemimpin kita, lalu kemudian ada pemimpin kita yang lemah, kita bisa terima karena kita juga ada perubahan karakter dalam diri kita, seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang saya dapatkan ya. Jadi tidak hanya pada kacamata karakter harus punya standar kita yang kemudian ada standarnya begini, tapi kita juga sebagai sikap yang bertumbuh karakter kita bisa menerima keberadaan dari orang-orang yang kita lihat, yang kita nilai gitu loh. Tapi setiap kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita juga gitu loh. Jadi jangan itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi saya lemah kalau dengan keadaan gitu. Jangan ya, karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena ingat loh, rapture, keselamatan itu pribadi loh. Pribadi lepas pribadi. Ya, saya rasa begitu. Nah, iya itu Pastor. Iya. Kalau berhubungan dengan diri kita sendiri sih kayaknya ya oke lah. Cuman kalau sudah berhubungan dengan namanya komunitas, aduh kadang-kadang berpikirnya tuh gimana, ya itu masalah kalau pribadi kuat ketemu pribadi kuat gitu kan. Nah, Iya, saya tuh rasa gitu. siap betul. Iya. Oke, ada lagi? Ya, ini hal yang sudah diungkapkan ya. Puji Tuhan, kita bisa mengerti di dalamnya. Itulah. Jadi ingat bahwa apalagi dalam tabernakel nih, nanti ada quote-quote ini, banyak quote-quote baik dari angka, baik dari apa gitu ya. Ini luar biasa nih tabernakel ini. Ya dia pola cuma satu-satunya pola yang tidak diberikan oleh Tuhan lagi ya. Khusus buat ya kita nih misalnya nih ya. Memang ada yang dikatakan Pondok Daud. Ini sedikit sharing aja ya Pondok Daud. Tapi kalau saudara baca Pondok Daud itu dipulihkan reruntuhannya. Jadi bukan masalah di Pondok Daudnya, tapi itu di Bait Suci Salomo. Waktu Daud ngambil sikap dia maunya sendiri, lalu waktu dia angkat tabut perjanjian dengan kereta itu, lalu kemudian terjadi marah Tuhan dan dibunuhlah Usa. Usa ini nggak salah loh. Tabutnya mau jatuh, ya dipegang sama dia lah. Mati malah. Karena memang dalam Taurat nggak boleh begitu, mesti dipikul. Nah, makanya kan waktu Daud membuat bait suci, ya sesuai dengan kemah suci. Nggak bisa sembarang, gitu ya. Jadi artinya di sini artinya kemah suci ini banyak hal yang, ini kan pola satu-satunya, patun satu-satunya. Ya kita ngikut. Memang dalam zaman kita ini Tuhan hadirnya di tubuh kita. Nah, tubuh kita ini harus sepaten, sepola dengan tabernakel. Nanti dia diam dengan luar biasa. Jadi nanti banyak memang yang kita dapatkan di situ ya. Ini aja salah satunya adalah karakter yang tadi yang saya sampaikan ya. Itu Tuhan luar biasa bekerja sama kita. Biar kita dari yang sudah lahir khususnya ya, sudah lahir, ayo kita terus jadi rohani, ya jadi rohani sampai kita memiliki karakter yang dewasa. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik merupakan peta zaman atau segala macam. Ini kalau tidak bertanya ini artinya cuma dua, mengerti semua atau bingung semua.
Tapi saya berdoa supaya kita bisa mengerti ya dari apa yang diterangkan tadi. Memang perlu ini lagi, Pastor, perlu diulik lagi nanti. Iya, puji Tuhan itu ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan dari kalian, saudara membaca Alkitab lalu kurang mengerti, ini boleh juga ditanyakan ya. Saya kurang mengerti dari ayat ini maksudnya apa, nah, seperti itu. Ini di luar konteks dalam tabernakel, tapi kalau ada pertanyaan di tabernakel yang kita bahas baik pembahasan pertama maupun yang kedua, bisa dipertanyakan sebenarnya. Kalau memang nggak bertanya ya sudah, tidak mengapa, karena juga kita jangan tahu lama-lama. Yang saya maksud cuman sekian. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, Pastor, ini Bible study ini hanya untuk membahas ini saja atau memang setiap hari ini di jam yang sama? Membahas di tabernakel. Jadi nanti tabernakel itu kan yang di tabernakel yang bagian pertama itu kan udah ada 9 langkah ya. Nah, nanti pembahasan pada awal-awal pada nanti pintu gerbang itu apa, kolam mesbah kuban bakaran itu apa dan sebagainya, seperti yang ditulis dalam kitabnya dengan ukuran-ukuran. Seperti itu. Di jamnya bisa jam ya di Rabu, tiap Rabu sih, tiap Rabu, nggak tiap hari, tiap Rabu, atau antara Rabu sama Kamis kemungkinan itu. Oh, siap. Ya. Ada yang mau tanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup dalam doa ya, supaya kita juga jangan terlalu berat begitu kan ya. Nah, supaya kita santai-santai, setidaknya kita bisa mengerti kebenaran firman, arahnya kemana. Nanti lama-lama nih ada bobotnya ya, nanti ada bobotnya. Kita lagi dalam keadaan santai, nanti lama-lama kita dapat berkatnya yang luar biasa, karena penyikapan demi penyikapan akan kita dapatkan begitu ya. Oke. Yuk kita berdoa ya. Haleluya. Bapa yang baik, bersyukur kami kepadamu untuk hari ini Tuhan Yesus. Dan hari ini yang sudah kami dapatkan dari 3 daerah berkaitan dengan peta zaman, 3 daerah berkaitan dengan musuh, dan 3 pintu berkaitan dengan karakter itu kami dapatkan dan kami diberkati Tuhan. Biarlah ini semua bisa kami rasakan, tidak sekedar menjadi teori, tapi kami praktekkan pada hari-hari yang akhir ini. Apalagi kami sekarang ini sudah harus ada di ruangan suci, tidak boleh di pelataran. Minimal kami sudah dibaptis Roh Kudus. Itu menjadi zona aman buat kami, karena kedatangan-Mu yang sudah dekat ini akan membawa kami untuk dirapture atau disingkirkan, Tuhan Yesus. Kami dihitung oleh Tuhan, kami bukanlah orang yang di pelataran. Terima kasih Bapa yang baik, lengkapi kami dengan kuasa-Mu, roh pengertian yang lebih lagi, untuk kami bisa memahami hidup ini Tuhan. Dan untuk kami bisa mengikuti pola-Mu, sehingga Engkau bertabernakel, bertinggal dalam hidup kami. Bukan sehari 2 hari, tapi untuk selama-lamanya ya Bapa. Bahkan menyatu dalam hidup kami. Kau menuntun kami sehingga kami juga menjadi apalagi Tuhan di dalam kami menjadi bagian dari diri-Mu, yaitu pada saat kami dilahirkan kembali dan dewasa sehingga kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semuanya ikut Zoom ini, dan nanti kalau video ini di-sharekan juga diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat 2 tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang selalu mencintai-Mu, dari Yesus Kristus lewat kuasa pendamaian korbannya, dan dari pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam Makasih, semua. Pak. Tuhan Terima kasih. memberkati ya. Makasih, Ya, Pak sampai Gun. ketemu lagi di Semua. minggu mendatang. Ya, Tuhan berkati. Dede, Makasih Marcel, semua. Teddy, Kaja, Iing, Ancin, Ibu Ya, Gembala. terima kasih. Tuhan. Ya, oke. Berkati. Ya, Tuhan berkati. Makasih, Pak. Yuk, Tuhan berkati semua.